Halo, Peter. halo Pak Ah, Antoni. yes, Gimana kabarnya Pak? baik, luar biasa, keren. First of all, I think kita juga dari GIC Trade pengen menyampaikan thank you for joining us. Thank you udah menjadi narasumber kita juga untuk malam ini. Jadi kita bakal bahas di malam ini yang mengenai manajemen emosi ya. Ya, Ah, but maybe untuk audience kita juga di GIC di sini kan mungkin baru pertama kali ini mengenal Pak Antoni. Boleh nggak Pak ya. Antoni sedikit membahas backgroundnya Pak Antoni? Oke, Yang per- buat teman-teman yang pada kesempatan ini kita baru perkenalan. Hai, saya Todivio Martin. So basically, saya di Indonesia itu lebih banyak berkecimpung as a trainer, as a professional coach, terutama di bidang kecerdasan emosi. Jadi EQ orang bilang. Jadi kan ada yang namanya IQ, ada yang namanya SQ, spiritual, ada yang namanya emotional quotient atau kecerdasan secara emosi. Nah, saya berkecimpung di situ dan basically secara total saya menulis 18 buku. Ini buku pertama saya, Emotional Quality Management, dan ini salah satu buku komik saya, buku ke-17, dan ini buku ke-18 saya yang judulnya Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Jadi harus bisa berbisnis. Wah, luar biasa sekali ya backgroundnya Pak Antoni ya. Dan ya kalau teman-teman mengikuti saya sekarang ini siaran tetapnya di Smart FM setiap hari Selasa malam ada satu program di mana saya menjadi narasumber di situ yaitu Smart Emotion. Nah, teman-teman bisa mendengarkan, teman-teman bisa menyimak di situ setiap Selasa malam jam 7 sampai jam 8. Jadi gimana caranya kita cerdas ini? Yes. Itu sedikit perkenalan dari saya. Ya, itu perkenalan yang luar biasa sekali dari backgroundnya Pak Antoni sendiri, seorang trainer, seorang penulis buku, dan seorang yang sangat memahami tentang kecerdasan emosional ya. Nah, yang paling menarik ini, kebetulan hari ini kan kita mau membahas kecerdasan emosional nih Pak. Jadi kalau misalnya secara definisi nih Pak, kecerdasan emosional itu didefinisikan seperti apa? Oke, baik. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkenal apa sih yang namanya EQ, kecerdasan, mungkin kalau kita pergi ke toko buku, kita seringkali melihat buku-buku yang membahas tentang yang namanya kecerdasan emosi. Ada banyak sekali artikel-artikel menulis sebenarnya EQ itu apa sih gitu Pak. Ya, singkat cerita, singkat mudahnya adalah kecerdasan emosional itu sebenarnya kemampuan kita untuk mengelola diri kita dan kemampuan kita untuk mengelola orang lain. Sama interpersonal sebenarnya. Intrapersonal adalah kemampuan kita untuk mengelola diri kita dan interpersonal adalah kemampuan kita untuk mengelola orang lain. Jadi di situ. Tapi yang menarik sebenarnya terkait dengan obrolan kita pada malam hari ini, saya melakukan riset sebenarnya ada banyak hal yang saya ingin sharingkan kepada para pemirsa kita. Jadi meskipun telat nunggu, tapi saya berharap ada beberapa hal riset yang saya ingin sharingkan. Ada 10 jenis bisnis yang teman-teman harus dengarkan, yang ingin saya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi gini, dari balik lagi ke pertanyaannya berada kita yang itu yang kita bicarakan, ya definisi yang benar dari kita Solopay yang terkait dengan obrolan kita pada malam hari ini. Bagaimana caranya kita menggunakan logika kita, kemampuan kita untuk mengambil keputusan, mengelola emosi kita untuk mengambil keputusan yang konstruktif dan positif. Dan itu sebabnya kenapa pada waktu ketika diajak obrolan dan menurut saya topik ini sangat keren gitu pada malam hari ini. Kenapa? Karena di tengah situasi pandemi ini banyak orang panik, banyak orang stres, banyak orang bingung mengenai apa yang harus dilakukan. Nah, disitulah hal yang terpenting sebenarnya bahkan sekarang ini boleh dikatakan training seminar yang berhubungan dengan kecerdasan emosi menjadi sangat-sangat marak. Kenapa? Karena banyak orang stres, banyak orang bingung, banyak orang cemas, banyak orang khawatir, dan saking cemasnya kemudian emosi itu kemudian membuat kita cloudy. Cloudy itu apa? Cloudy itu membuat kita jadi berkabut, jadi nggak tahu bagaimana kita harus memfokuskan. Dan itu yang kemudian harus dikelola. Jangan sampai emosi kita itu membuat kita akhirnya kemudian daripada situasi seperti ini, bagaimana caranya kita bisa mengelola secara optimal supaya kita masih tetap bisa produktif dan kreatif. Itu sebenarnya yang paling penting. Oke Pak,
Jadi kalau misalnya kita membahas tentang kecerdasan emosional, tadi kan kita membahas tentang bagaimana seseorang itu mengelola emosinya mereka sendiri gitu. Nah, apakah ini sama dengan yang kita katakan kita mengelola psikologi kita? Yes. Jadi gini, emosi adalah salah satu bagian dari arah psikologis kita. Jadi sedikit cerita kepada para audiens kita, latar belakang saya, S1 saya adalah di psikologi, S2 saya di bisnis. Jadi saya memadukan kedua hal itu di dalam diri saya. Nah, look at the problem yang kita hadapi pada saat ketika kita pandemi ini. Paling tidak gini loh, rekan-rekan. Kenapa pengelolaan emosi itu penting? Menjawab pertanyaannya Brother Peter yang sangat bagus. Jadi, let's see bahwa paling enggak kalau saya mendefinisikan saat ini, kita tuh mengalami berapa banyak masalah sih? Paling enggak ada 8 masalah. Ya, apa saja? Yang pertama adalah to stay, istilah saya adalah to stay healthy. Betul nggak, Brother Peter? Betul. Karena di pandemi ini, isu setiap orang adalah gimana caranya supaya sehat. Itu dari sehat fisik. Dua, saya believe in God, spiritual. Karena dalam situasi seperti ini ada beberapa teman-teman yang sangat stres. Teman-teman saya sampai bertanya, kenapa ya Tuhan menciptakan, menurunkan malapetaka seperti ini? So, dalam situasi ini sangat-sangat terjadi kemungkinan di mana orang kemudian meragukan, Tuhan di mana dalam situasi ini? Saya sudah berdoa, saya sudah memohon, tapi kok Tuhan nggak didengarkan. So, secondly, spiritually, kita ditantang. Yang ketiga adalah stay financially fit. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau paling enggak gajinya terpotong. Gimana caranya dalam situasi ini tetap financial fit? Dan obrolan kita pada malam hari ini termasuk gimana caranya kita punya penghasilan tambahan, pendapatan tambahan. So itu challenge ketiga. Challenge kita yang keempat adalah bagaimana kita stay learning, bagaimana tetap bisa belajar. Ini dari sisi mental, ya, still learn something. Challenge kita yang kelima adalah to stay cool. That this is emotional, man. Jadi gimana caranya kita masih bisa tetap tenang, masih bisa cool. Sementara orang panik, orang bingung dan sebagainya. Dan this is have to do with emotion. Yang keenam adalah to stay in touch. Bagaimana dalam meskipun kita lockdown, nggak bisa banyak bersosialisasi, we still keep in touch. Dan itu penting, sosialisasi, network dan sebagainya masih jalan. Berikutnya adalah to stay productive. Jadi ini berhubungan dengan apa? Ini berhubungan dengan pekerjaan kita. Gimana caranya dalam situasi sekarang itu kita masih tetap bisa melakukan dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. The last one adalah to stay creative. Ini aspek life. Gimana caranya kita masih punya kreativitas. Oke, situasi sekarang nggak terjadi. Tapi ide-ide apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, untuk bisa mengelola tantangan ini, salah satu aspek yang paling penting adalah mengelola emosi kita. Jadi, brother, gini loh. Gini, karena problem terbesar situasi sekarang ini kan stres. Stres dampak, dan ini udah panjang, cukup lama. Ini berarti kita memasuki bulan yang kelima berarti ya. Ya, benar. Berarti kita memasuki bulan yang kelima. Dan sudah terjadi. Nah, gimana caranya? Itu sebabnya mengelola emosi itu tadi. Ya, ya. Saya setuju banget sih, karena menurut saya dari tadi 8 hal yang dipaparkan oleh Pak Antoni sendiri, itu memang benar ya, dari semua hal ini beginning-nya ini adalah dari emosi sebenarnya. Karena orang juga, saya rasa orang juga pasti terdorong ya, kalau misalnya first kita harus healthy, itu emotion kita juga harus terdorong untuk mau menjadi healthy kan. Kemudian sama spiritual, kemudian financial. Nah itu selalu berawal dari semua yang berkaitan dengan emosi ya. Nah kalau kita kan di GIC Trade Pak ya, sedikit tentang GIC Trade. Nah GIC Trade ini kan kita di investment kemudian di trading ya. Nah latar belakang dulu terciptanya GIC juga karena kita mengenal emotion dari para trader. Ya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa melihat dan kita menggunakan mempelajari emosi ini, bagaimana kita membuat emosi ini menjadi profitable sebenarnya kalau kita berbicara secara investment. Right? Nah, kalau sekarang kita lagi di pandemik, nah saya setuju banget. Semua orang pasti lagi panik nih, yang bisnisnya mungkin lagi lesu, mungkin yang
gajinya lagi terpotong dan sebagainya. Nah, kalau yang berkaitan dengan emotion ini, apakah kecerdasan emosional ini bisa ditingkatkan, Pak? Ya. Nah, berita baiknya adalah kita selalu mengatakan IQ, kalau kecerdasan intelektual, kita nggak bisa lakukan apapun lagi. Tapi yang namanya kecerdasan emosional is something learnable, sesuatu yang bisa kita improve, sesuatu yang kita pelajari. Nah, balik lagi seperti yang diceritakan oleh brother kita tuh gini. Tadi saya setuju bahwa salah satu aspek bukan gara-gara karena saya nulis buku, bukan gara-gara karena saya berkecimpung di dunia kecerdasan emosi, lantas kemudian mengatakan, yang namanya kecerdasan emosional itu begitu penting. I don't think itu latar belakangnya, ya. Tapi karena memang ini adalah bagian dari ekspertis kita, paling nggak gini, saya bilang, pengaruh emosi buat kita apa sih? Kalau tadi kan brother Peter ngomongin tentang investment, Alfok banget bagaimana emosi berpengaruh ke sana. Tapi yang pertama-tama adalah kita tahu, emosi di masa sekarang penting kenapa? Karena emosi berhubungan dengan imun tubuh, betul? Ketika your emotion, stress dan sebagainya, apa yang terjadi? Imun kita juga turun. Itu yang pertama. Berarti yang dikelola emosi kita, itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang kita kelola juga adalah ketika kita dalam kondisi panik, bingung dan sebagainya, apa yang terjadi? Kita jadi nggak kreatif. Kan, brother, have you ever seen orang yang kebakaran rumahnya, gitu? Very interesting. Itu sakit, panik, bingung, yang dibawa bukan barang berharga, yang dibawa adalah bantal. Ya. Jadi di saat kalau orang sudah panik, proses pengambilan keputusan juga jadi berbeda ya, jadi ini. Exactly. Makanya di dalam trading itu juga berlaku. Dua emosi kan, fear and greed. Rasa takut, rasa serakah itu yang seringkali membuat orang kehabisan dan kebablasan. Iya, ya? Nah, setuju. Yang ketiga adalah untuk stay produktif. Kita bilang sebenarnya gini, nggak ada emosi juga jelek sih. Ya, makanya sebenarnya jelek atau yang kita katakan adalah mengelola. Itu kayak kurva normal. Tidak ada emosi membuat kita jadi pasif, apatis. Udah terserahlah apapun yang terjadi, ya, biarin aja. Tapi ketika terlalu banyak juga membuat kita jadi panik. Yang keempat tadi adalah yang namanya emosi itu nular. Ya. Dan ketika kadang-kadang ketika kita panik, ketika takut, itu nular kemana-mana. Karena ada istilah yang namanya emosi, vibrasi emosi. Emosi itu nular, emosi itu sebenarnya mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Satu aja cemas, itu membuat tanpa sadar orang-orang di sekitar kita. Makanya sangat pentingnya kita di rumah, di lingkungan, dengan siapa kita bersama-sama itu penting banget. Ya, teman-teman kita yang panik itu ikut-ikutan membuat kita panik. These are 4 reasons, paling enggak 4 alasan yang ingin saya katakan kenapa pada masa-masa sekarang ini topik yang namanya manajemen emosi itu menjadi salah satu topik yang laku. Karena berbicara, belum lagi tadi bicara mengenai investment. Itu expertnya berada Peter lah ya. Itu expertnya. Buat saya adalah, ya, ini alasan-alasan kenapa kita bicara bahwa even dalam investment pun ya kita kelola itu emosi. Saya masih ketika saya akhir awal tahun kemarin, jadi Januari sebelum pandemi, we go dan salah satu tempat yang saya dari dulu hanya ingin lihat dan belum pernah visit adalah Las Vegas. And you know what, bro? Ada satu kalimat yang menarik dari kalimat yang dikatakan oleh orang yang pertama kali dia membangun kasino di Las Vegas. And the statement adalah begini. This is the best business. Kenapa? Karena apa? Yang namanya bisnis kasino itu adalah orang penuh dengan keserakahan. Dan orang serakah, kalau uangnya nggak habis, mereka tidak habis. Dan itu adalah sesuatu yang very menurut saya, orang yang membangun Las Vegas adalah orang yang sangat mengerti psikologinya orang gitu. Terutama psikologi emosinya orang. Makanya kenapa sangat penting menurut saya, to be a good trader juga, you have to be a good, very good in terms of manage your emotion. Gimana caranya nggak terlalu berserah, gimana caranya sebenarnya nggak perlu takut gitu. Ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang dia itu stay cool. Nah itu yang kemudian seperti it's your expertise level. I know the theory. Sebenarnya ini semua hal itu sudah di-back dengan data, Pak Anthony. Karena kalau misalnya di dunia trading ya,
specifically about trading ya, itu data mengatakan sebenarnya dari 100% trader yang mengalami kerugian, itu 95% if I'm not mistaken, itu 95% dikarenakan mereka itu tidak disiplin, bukan dikarenakan mereka tidak mengerti pasar, bukan tidak mengerti trading dan sebagainya. Bahkan seringkali semua orang yang sudah jauh lebih mengerti malah ya, yang sudah expert dan sebagainya, tapi karena tidak bisa mengendalikan emosi, kemudian tidak disiplin, itu yang menyebabkan mereka itu malah rugi gitu loh pada akhirnya. Right? So that's why topik malam ini sebenarnya seru banget ya. Saya rasa sih kalau 1 jam ini nggak bakal selesai nih. Karena saya juga sangat saya juga sangat senang dengan topik-topik yang berkaitan dengan pikiran, Pak. Karena sekarang saya rasa di dunia ini sudah banyak sekali saintis-saintis, kemudian banyak sekali research yang sudah mulai keluar ya, yang mengupas sedikit tentang cara kerja pikiran kita. Dan I think itu yang mungkin ada kaitannya dengan emosi kita ya. Mungkin bagaimana kita mengelola, itu pasti ada kaitan dengan bagaimana kita mengelola pikiran kita. Mungkin begitu, Pak ya? Ya, betul. Jadi basically sebenarnya adalah, kalau saya berkecimpung di dalam bidang emosi. Dan kalau kita bicara tentang aspek emosi itu seperti yang saya bilang, akhirnya kemudian ranah kita jadi bergerak kemana-mana. Termasuk ranah finansial, termasuk ketika orang trading, ketika orang bermain di pasar saham misalnya. Itu kan unsur-unsur emosi bermain di situ. Dan unsur emosi itu kan sebenarnya sangat dekat dengan mind kita. Kenapa? Karena ketika kita belajar tentang yang namanya kecerdasan emosi, itu ada prinsip yang namanya think, feel, act. Cara berpikirmu mempengaruhi perasaan-perasaanmu dan mempengaruhi tindakanmu. So everything is starting from the way you think about it. Dan itu berpengaruh luar biasa. Makanya kenapa ini kait-mengkait, dan belakangan ini kalau kita belajar tentang kecerdasan emosional pun sebenarnya banyak berhubungan dan bersinggungan dengan ilmu-ilmu termasuk juga neuroscience. Itu yang kemudian kita unfortunately sebenarnya sangat beruntung bahwa sekarang ini banyak penelitian yang kemudian membackup gitu, membackup bagaimana kita mengelola pikiran-pikiran kita dan kaitannya hubungannya dengan juga. Ya, khususnya apalagi kita pada saat sekarang ini ya, dalam menghadapi pandemi COVID ini, saya rasa semakin lebih penting lagi, dan kita harus benar-benar belajar untuk bisa mengendalikan emosi kita. Karena emosi kita ini mempengaruhi hidup kita ya secara keseluruhan menurut saya. Bukan hanya finance kita, bukan hanya cara berinvestasi kita, tapi secara keseluruhan. Di family, di surroundings kita, dengan teman, dengan partner kerja, dengan bisnis, dalam mengambil keputusan trading dan sebagainya. Ini kan semua berkaitan dengan emosi kita. Nah, kira-kira kecerdasan emosional seperti apa Pak ya yang mungkin boleh Bapak bagi-bagi tipsnya untuk teman-teman juga dalam menghadapi pandemik corona ini, Pak? Ya, oke. Gini, berarti sebelum saya sempat sharing untuk mengenai tips saya punya satu tips yang saya kasih judul namanya krisis. Ya, kalau krisis dalam tulisan Chinese, I don't really know Mandarin gitu. Ada opportunity. Yes, betul. Yes. Dan itu selalu diceritakan oleh para motivator, diceritakan oleh para trainer bahwa tulisan dalam bahasa Chinese Weiji itu bisa berarti dua hal. Bisa kamu lihat sebagai itu adalah masalah atau kamu lihat sebagai peluang. Ya, makanya saya bagian akhir nanti saya punya satu rumusan yang namanya krisis. Apa? Bagaimana kita membalikkan krisis itu menjadi sesuatu. Tapi gini, izinkan saya pada kesempatan ini basically sebenarnya sekaligus juga mau sharing kepada teman-teman yang di YouTube channel, teman-teman yang ada di Instagram gitu. 10 bisnis, karena ada pertanyaan juga. So, pertanyaannya adalah what kind of business yang sebenarnya bisa membantu kita, menolong kita. Oke, saya bukan expert yang luar biasa di dalam bisnis, tapi menggunakan common sense dan menggunakan riset, dan jadi pengalaman sekarang ini juga. Karena saya sekarang ini selain berbisnis di bisnis, berada di bisnis training, itu core bisnis saya, coaching itu core bisnis saya. Saya punya bisnis di alat kesehatan, ya, dan kemudian di baru-baru ini juga, actually baru 17 Agustus yang kemarin, we start one of our cafe.
That's our business gitu. Jadi pertanyaannya adalah bisnis apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan. Hands ide. Buat teman-teman yang ada di YouTube channel, buat teman-teman yang ada di Instagram. Boleh ya Peter ya, sharingkan? Boleh, boleh. Ini ilmu nih Pak. Iya. The idea adalah berhubungan dengan yang namanya investasi. Ya, seperti tadi, trading dan sebagainya. So, first of all, ide yang teman-teman bisa dilakukan sebagai bagian dari tambahan, bagian dari pendapatan tambahan. Karena saya seringkali ditanya sekarang ini, Pak apa ya? Sekarang ini kan bergantung kepada pekerjaan dan ada yang di PHK. Tiba-tiba bingung, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Tiba-tiba kena pemotongan gaji luar biasa. Ya, apalagi teman-teman yang misalnya contoh kerjaannya itu adalah part-time atau teman-teman yang sebenarnya cuma part-time. Jadi akhirnya kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan. What you can do? Ya, 10 hal apa saja. Yang pertama-tama ide saya adalah, of course, paling gampang, paling sederhana adalah semua online bisnis. Jadi produk apapun bisa di-online-kan. Anything. Ya, kalau diri lu bisa dijual secara online, dijual secara online gitu. Itu yang sudah dilakukan Pak selama ini oleh para YouTuber. Ya, itu kan secara tidak langsung sebenarnya mereka menjual kan? Actually, benar. Iya. Pikirin secara negatif dong, ya teman-teman. Don't think the negative. Just tell yourself, anything online. You can have anything product yang bisa dijual secara online. Lu nggak punya produk, gampang, dropshipper juga bisa kok. Lihat peluang mana yang bisa dijual dan sebagainya, hubungi mereka, bagaimana kita bisa mengambil dan kemudian menggunakan opportunity itu. First is online. Menurut saya kadang problemnya bukan karena nggak tahu, tapi lebih kepada karena nggak mau. Itu paling bermasalah. Tapi saya selalu bilang, susah sih, seringkali gini, kita bisa menggiring kuda ke tepi kolam. Kalau kuda itu tidak mau minum dari kolam itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, saya juga seringkali bilang, di dalam beberapa seminar saya, di dalam beberapa training ini, apalagi kalau training, bro, sekarang ini udah 100 lebih online training yang saya lakukan. Ya, untuk klien dan sebagainya. Bersyukurlah ada dengan teman-teman, dengan beberapa klien kita still running dengan luar biasa gitu. Ya, so itu yang pertama, online business. Yang kedua apa? Anything to do with the basic needs lah. Sembako, pakaian. Emang lu pikir pandemi nggak butuh? Tetap butuh, orang butuh makan, orang tetap butuh pakaian. So still anything to do with that kind of business itu masih. Nah, turunan dari sembako itu apa? Kuliner. Nomor 3, anything to do kuliner is interesting. Jadi saya punya beberapa teman-teman yang saya sangat appreciate. Yang tadinya nggak tahu bagaimana caranya memasak, tiba-tiba jadi koki dadakan. Beberapa ketipan rezeki sih sebenarnya, Brother Peter. Jadi saya sering dikirimin untuk nyicipin. Tin, lu coba dong, bikin dong masakan gue enak nggak? Gue bilang, oke, lu kirim. Jadi gue gitu, gila enak banget gitu. So I get some beberapa hal dan kemudian beberapa di antaranya saya bantu mereka untuk promo dan sebagainya. See, is kuliner. Ada yang bikin frozen food lah, ada yang bikin sekarang ini salah satu ide kita adalah kayak kopi itu dibikin menjadi kayak botol, so lebih gampang bisa dibawa dan itu juga bisa dijual secara online. See, kuliner nomor 3. So, nomor 4 adalah anything to do shopping delivery. So, ide bisnis ini saya lihat kepada salah satu beberapa teman, bukan satu, beberapa teman keren. Jadi menjual buah, mereka itu basically cuma delivery. So, what they do adalah kontak dengan para penjual sayur, penjual ini dan sebagainya. Kok Cik, lu mau nggak dari secara tradisional dan sebagainya, gue orang nggak mau datang dan sebagainya, gue bantu. Gimana caranya sih? Gimana caranya kok juga? Caranya gue bantu. Mari kita bagi hasil dan sebagainya. So that they actually dan dia memakai supply chain-nya. Jadi lu pesan cash on delivery, ya dibawa sampai lu bayar. Jadi model seperti itu. Is only jasa. Nomor 4. Nomor 5 yang bisa dilakukan adalah I like your business. Investasi. Anything with investasi. Anything with food dan sebagainya. You can do it at home. You can do ini dan sebagainya. Asal mau belajar. It's a matter of belajar. Ya. Meskipun kita selalu berusaha untuk mengatakan kepada audiens kan ya bro. Bahwa ada yang memang kita tidak mengatakan dan tidak menjanjikan.
Ya, but at least this is one of your options. Kalau di NLP selalu mengatakan punya banyak pilihan adalah jauh lebih baik daripada lu nggak punya pilihan sama sekali. The more option they have, semakin banyak alternatif yang kamu miliki, itu semakin baik. So percaya dengan alternatif. That's why I talk to you, teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di ide-ide seperti ini. Nomor 5. Nomor 6 apa? Sosmed. Anything to do sosmed. Mulai dari build website lah, mulai dari maintenance lah, mulai dari content creator orang butuh. Dan saya masih ingat salah satu teman saya cerita, he's a trainer, very interesting. With the team, kan training beberapa harus diakui ada yang nggak jalan. Dan akhirnya dengan tim, tapi timnya daripada di rumah kan dia merasa bersalah. Coba CD, dia kemudian mengajar, kebetulan dia mengerti tentang bagaimana caranya maintain website, melakukan, karena dulu dia yang bangun, dia melakukan, dan dia ajarkan teman-temannya, anak buahnya bagaimana cara melakukannya. So at the end, training, dia berganti haluan, jadi apa? Jadi content creator, bantu, lu punya website nggak? Lu mau dibantu nggak? Murah kok. Kita langganan 3 bulan, kita bantu, kita tambahkan gimana caranya supaya follower yang bertambah dan sebagainya. And they get paid. See, it's something you can do. Yep. Ya, dan itu bisa dilakukan di rumah. Yang berikutnya apa? Anything to do agent lah ya. Agen asuransi, agen ini dan sebagainya. Itu kan orang penanggungan jawab dan sebagainya. Nah, yang perlu adalah koneksi, tanya gitu. Ya. Yang berikutnya yang saya bisa katakan adalah beberapa yang multi-level marketing, beberapa teman-teman yang multi-level marketing they do very well. Terutama produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. People need to be healthy, people need to be fit, dan beberapa itu they do very well. Ya, dan yang berikutnya adalah to be reseller. Ya, nah reseller ini adalah sesuatu yang gue tahu. Kenapa? Karena salah satu bisnis saya adalah di bisnis kesehatan. And I want to tell something. Kalau Brother Peter bisa cerita dari sisi trading, now I tell my expertise di bidang kesehatan. So, for example, saya sampai posting di IG saya, hampir boleh dikatakan itu 2-3 minggu. Itu berbox-box. Jadi ruang kantor saya yang biasa pakai untuk training dan sebagainya, full dengan box masker dan sebagainya. Karena nggak tahu dia harus ditaruh di mana. Dan dalam waktu 3 bulan, 2-3 bulan, itu all the box yang dia rata-rata datang itu hampir 500 box karton itu ludes. Dan itu sampai kemudian kita mencari reseller, ada beberapa reseller kita yang sampai bisa menjual sekitar 40 juta. Apa yang mereka lakukan is very easy. Ya, kalau beda dengan multi-level marketing kan harus ada jadi downline, kamu harus pakai dan sebagainya, this is easy. Kamu punya koneksi, kamu punya siapa dan sebagainya, let's become a partner, kemudian kita menjualkan kepada mereka dan kita menjual dengan pasar yang besar. Tapi yang menarik adalah di bisnisnya kita itu kita berusaha. Kalau banyak kan yang up harga dengan luar biasa, apa yang kita lakukan adalah oke lah, minim, but we still sell. So we sell luar biasa. Kita masuk ke dalam suku dinas dan sebagainya. Is something. Itu cuma makanya perlu cari ide. Makanya salah satu bagian dari ide tips yang berada tentang krisis tadi adalah ide salah satunya adalah lu harus berani bertanya. Tanya sama orang, kalau lu nggak tahu, jangan terlalu gengsi, jangan terlalu so proud, bertanyalah. Kadang-kadang orang tidak akan menawarkan, kan orang nggak akan cukup-cukup like you bro. Tidak akan tiba-tiba akan datang, hey, lu pingin tahu nggak tentang trading? Sini, gua ajarin. Nggak akan kan? Unless the people come to you, Bro Peter, Peter, aku diajarin kok, gimana caranya kok, di trader dan sebagainya. And you tell them, nah, betul nggak tuh? Betul. Tidak akan sebarang jual jasa, lu pingin ini dan sebagainya. No. Emang kan murahan apa gitu kan? And harus idea adalah nomor 10. Sengaja saya simpan nomor 10. Nomor 10 apa? Anything your skill can be sold online. Mau jasa apapun. Like beberapa ini, this is the first time di belakang saya adalah this is my ruangan, ini ruang YouTube, ini ruang IG saya yang baru bro. Saya baru, this is the first time actually I do it the first time. Saya menggunakan ruangan ini. Biasanya di ruangan kerja. So, ruangan ini dibangun 10 hari yang lalu.
So ini hari ini sebuah peresmian, bro. And how can I get interior design untuk mengerjakan ini? By online. Saya bingung siapa yang bisa mengerjakan this project dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba I find this guy dengan cukup meyakinkan. I contact him. So that's it. Dan kemudian dia mengerjakan ini dan selesai. Apa yang mau saya katakan adalah you have any kind of skill, punya keterampilan apapun, punya kemampuan apapun, jangan diam-diam sell online, promosi, belajar untuk yakin, percaya dan produk. Itu loh 10 ide. Iya, sebenarnya gue setuju banget ya, dan and I always tell people the same thing, Pak. Saya selalu bilang sebenarnya apapun, kalau misalnya banyak yang mengeluh nih, pekerjaan mungkin lesu, bisnis lesu dan sebagainya. Sebenarnya demand di market itu tetap ada, dia hanya shifting. Oke? Yes. Nah, mungkin cara kerja yang lama, mungkin cara kerja yang konvensional, mungkin cara kerja yang masih membutuhkan ketemu fisik, maybe ya, dengan adanya COVID ini kita harus mengerti problema kita itu di mana. Dan orang akan shifting, karena needs-nya orang kan tetap berjalan. Seperti Pak bilang, sembako. Apakah selama COVID orang nggak makan? Kan tetap makan. But maybe yang dulunya secara langsung ke sana makan, maybe dia lifestyle-nya jadi berbeda dan sebagainya. Nah, needs-nya tetap ada, demand-nya tetap ada, sebenarnya dia hanya shift. Jadi sebenarnya kita bisa melihat sebuah pattern ya, sebuah pola sebenarnya. Jadi dari semua saran-saran Bapak yang ide-ide bisnis ini, sebenarnya kan kita bisa mendapatkan satu pattern sebenarnya. Semua hal ini masih bisa kita jual, as long as kita cara jualnya berbeda dengan cara jualnya dulu. Maybe dulu offline, maybe sekarang kita sudah more towards online. Yeah. Jadi whatever your skill is, whatever your product is, semua hal gitu loh. Semua kita masih bisa sell it to the public, but the way we sell it aja kita harus berbeda. Nah, kenapa di dalamnya tadi itu ada online, delivery, trading especially. Trading especially sebenarnya ya Pak, kalau saya berbicara trading ya. Sebelum pandemik juga sudah banyak yang trading. Selama pandemik semakin banyak lagi yang trading. Nah, now the question is why? Karena trading merupakan salah satu dari bisnis yang dimana orang bisa in a way mendapatkan alternative income secara online dan secara mobile. So wherever you are, we don't have to meet. Okay, and then di pasar itu selalu ada opportunity, right? Di commodity, maybe di currency, whatever. And then you can trade anywhere. You don't have to go to the office or anything. Nah, jadi that's why itu masuk di dalam salah satu kategori yang selama pandemik ini memang kita rasakan bisnis yang sangat growing ya. Like reseller and then sosmed. Sosmed udah obviously Pak. Karena saya rasa sekarang sosmed, cara online, cara orang mempromosikan produk secara sosmed, I think itu sudah occupied like significant percentage kayaknya. Rata-rata orang sudah menggunakan sosmed untuk menawarkan produk-produk mereka. Apakah itu produk, apakah itu jasa, everything is through sosmed. Itu sudah, I think ya, bagi yang belum belajar sih, sudah saatnya sih ya. Jangan gunakan sosmed hanya untuk hal-hal yang maybe kurang bermanfaat. Tapi sebenarnya sosmed juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Like you can sell your products, right? You can learn something new, you can meet new friends, make new network. So many things. Yes, exactly. Yeah. Nah, pada ini saya ingin tadi ada suaranya jauh dan kecil. Oke, mudah-mudahan pada kesempatan ini, hai Mbak Intan, ada Ahmad, kemudian ada beberapa teman-teman yang pada kesempatan ini join dengan kita. Thank you so much. Ya, kita lagi ngobrolin. Saya bersama dengan Brother Peter Tendian pada kesempatan ini sedang ngobrol-ngobrol di seputar soal jadi EQ for financial freedom, istilah saya. Bagaimana caranya kita menggunakan kecerdasan emosi kita untuk pendapatan, untuk penghasilan kita yang lebih luar biasa. Dan oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang teman-teman merasa perlu untuk ditanyakan, boleh tulis di chat. Kita masih punya beberapa waktu. Sebelum saya menjawab pertanyaan Brother Peter tadi, sebenarnya adalah apa tipsnya? Ya, saya sudah menyiapkan tips yang judul tips saya pada kesempatan malam hari ini, judulnya adalah krisis. Ya,
KRISIS, dan bagaimana caranya kita menggunakan krisis ini sebagai peluang buat kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Ini kayaknya sudah ada ini. Ada yang bertanya di sini kebetulan Pak Anies. Malam Pak, saya ingin tanya kapan waktu yang tepat untuk trading forex? Saya lihat di GIC menawarkan market maker juga. Bagaimana maksudnya Pak? Nah, ini menariknya. Kebetulan topik hari ini kan kita membahas. Kebetulan topik hari ini pas banget nih menjawab pertanyaan ini. Nah, topik hari ini kan mengenai kecerdasan emosional sebenarnya. Nah, yang ditanyakan di sini kan kapan waktunya untuk trading dan apa itu market maker ya Pak ya. Mungkin boleh saya sedikit menjelaskan ekosistem kita di GIC Pak ya, sehingga mungkin teman-teman juga yang belum tahu jadi bisa tahu apa itu GIC dan gimana apa sih sebenarnya yang namanya market maker. Nah, jadi kalau misalnya di dunia trading forex itu yang konvensional itu kan selalunya dulunya kita bertransaksi kemudian kita melawan yang namanya pedagang. Kalau bahasa pedagang itu bahasa institution ya. Kalau bahasa pasarnya itu kita melawan bandar. Jadi kalau selalu kita trading itu kan selalu ada bandar atau pedagang. Nah, most of the time kenapa dulu orang selalu mengalami kerugian dalam bertransaksi itu karena masih ada conflict of interest. Karena di sana ada konflik kepentingan daripada mungkin para pedagangnya dan sebagainya. Nah, melihat daripada problema yang selama itu dihadapi oleh seluruh trader-trader forex, nah kita menciptakan GIC. Nah di GIC ini ekosistem kita bagi menjadi dua hal Pak. Satu itu adalah trader yang secara aktif, oke. Kemudian satu lagi yang kita namakan market maker. Nah apa bedanya? Jadi trader yang secara aktif bertransaksi ini, semua transaksinya akan di-pass ke semua market maker. Nah, dulunya market maker ini kan pedagang, sebuah institusi. Nah, sekarang di GIC itu kita membuka kesempatan untuk siapa saja untuk bisa bergabung menjadi market maker tersebut di dalam GIC. Jadi sehingga bedanya simple, di trader aktif itu orang bertransaksi secara aktif, kalau jadi market maker, klien bertransaksi secara pasif, jadi nggak usah trading, dia hanya menerima sebuah orderan. Nah ini berkaitan dengan kecerdasan emosional. Kenapa? Seperti yang kita selalu sampaikan juga dari data juga kita nampak ya, seringkali trader yang mengalami kerugian itu karena tidak bisa mengelola emosionalnya. Like 95% itu karena kurang disiplin, bukan tidak bisa melihat market, tidak bisa membaca candlestick dan sebagainya, tapi lebih kepada tidak sanggup mengelola emosinya pada saat mengambil keputusan bertransaksi. Nah, itu yang seringkali kenapa trader itu bisa mengalami kerugian. Nah, sama halnya di saat trader mengalami kerugian, berarti yang mengalami keuntungan tentunya pedagangnya. Nah, kalau di sini ini adalah market maker-nya. Jadi sebenarnya ini kita sama sekali sudah menghilangkan konflik of interest antar investor, kemudian kita juga transparan. Oke, sebelum waktunya habis, let's talk about our tips lah pada kesempatan malam hari ini, Brother Peter. Tadi Brother Peter sudah cerita tentang yang namanya trade. Nah, he's the expert lah. So, teman-teman, siapa tahu kalau ingin cerita lebih jauh-jauh lagi, lebih banyak lagi, pengetahuan lagi tentang apa sih yang namanya trading dan sebagainya. Don't forget GIC Trade lah. Ya. Ngobrol, dia the expert. So, pada hari ini, concern saya adalah di yang namanya krisis. Apa itu krisis? Itu tadi dikatakan dalam bahasa Chinese, kita selalu diingatkan itu sampai mungkin Anda udah bosan kali ya, dikasih tahu, enggak, dalam bahasa Chinese tulisannya itu, sampai dikasih tulisannya, ya, banyak yang cuma nampilin, nggak tahu bahasanya apa, itu tulisan, yang namanya krisis itu dua, yaitu apa? Satu bisa dilihat sebagai masalah, satu bisa dilihat sebagai peluang. Nah, saya mau melihat krisis ini sebagai peluang, apa saja? Dimulai dengan huruf K. What is K? K itu adalah kelola stres, ya, kelola stres, jangan membuat kita jadi tidak produktif, itu K. Jadi kelola stres kita, ya, itu yang pertama-tama. Karena ketika kita stres, ingat, tidak ada stres jelek juga. Makanya dikatakan kita butuh stres. Kalau di dalam bahasa stress management ada yang namanya eustress. Eustress itu adalah stres yang baik, ya. Karena ketika kita di rumah nggak ngapa-ngapain, no stress, tapi itu juga stres jadinya. Tapi gimana cara membedakan, Pak? Ya. Sampai kepada ketika kita stres, sampai saya itu terima banyak sekali komplain, cerita, keluhan, problem. Aduh Pak, saya sampai nggak bisa tidur, saya sampai jalan bondar mandi di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi mau kerja juga pusing, bingung dan sebagainya. That's it. Kalau udah sampai pada level itu, stresnya udah menjadi stres yang mengganggu. Ya.
Artinya apa? Stres itu membuat kita alert. Stres itu membuat kita waspada. Dan itu kan sebenarnya di otak kita ada bagian yang namanya amigdala. Itu membuat kita alert, waspada. Kalau zaman dulu, ketika zaman manusia primitif itu, bagian ini yang kita pakai ketika ketemu sama binatang buas, kita lari atau kita lawan. Nah, sekarang ini tetap kita masih punya. Tapi gimana caranya? Kita mengelola, kita kan jadi waspada. Iya dong. Kalau kita nggak waspada, bahaya. Ya, kita jalan dan kemudian mengatakan, enggak, yang namanya COVID, nggak kelihatan dan sebagainya, barangkali itu cuma hoax dan sebagainya. Ya. Tapi saya memilih lebih baik kita aman daripada berspekulasi. Banyak teman-teman yang mengatakan, itu cuma hoax gitu. Ya, I don't follow that idea gitu. So, yang pertama adalah kelola stres. Yang kedua, R. What is R? Tetap kita harus rancang rencana. Ya, bikin rencana. You should have a plan. Ini udah bulan kelima. Guys, gue bilang gini, kalau lu sampai sekarang masih belum punya rencana, itu cuma ada satu kata dari gue buat lu, yaitu apa? Keterlaluan. You should have a plan. Jadi kalau ini masih terus berlanjut seperti apa? Rencana gue apa? Ya paling enggak punya rencana kehidupan dan bikin rencana. Plan A, plan B, plan C gitu. Paling enggak, lu mesti punya 3 skenario. Skenario optimis, pandemi akan selesai dalam berapa bulan. Skenario pesimis, pandemi akan selesai sampai akhir tahun, mungkin tahun depan. What will happen? Atau skenario realistis. Kira-kira kalau kita baca dari hasil penelitian, dari hasil data-data yang ditampilkan, kira-kira paling realistis kapan? So kita harus punya skenario dan bikin rencana. Makanya R adalah rencana-rencana dan jangan pasif. Saya suka kata-kata dari Bob Savino, almarhum, dan dia mengatakan gini, hope, expect, diam dan berharap ada strategi bisnis yang paling buruk. Ya, jadi jangan menjadi orang yang pasif sama sekali, yang kemudian cuma menunggu dan berharap dan berharap. Ya, itu strategi bisnis yang paling buruk. Nomor berikutnya adalah KRI kan, krisis kan. I berikutnya adalah isi hari-hari kita, keaktifan dengan sesuatu dan menciptakan momentum. Jadi kita selalu mengisi hari-hari kita dengan keaktifan. Kenapa? Karena sama seperti kayak kalau sekarang ini selama masa pandemi ini saya jadi rajin olahraga, ya. And I have setting my ini, terutama lari dan bersepeda. Dan saya punya ini besok harus lebih ini lagi, harus lebih I beat myself. Dan yang menarik adalah kayak bersepeda aja. Sekali kita udah ngayuh, dan itu terjadi momentum, dan mulai terjadi pergerakan. Hidup kita juga seperti itu. Jadi harus tetap membuat diri kita tetap aktif. Ya, jangan pasif hidup dalam bulan kelima. Jadi tetap isi hari-hari kita dengan keaktifan. Berikutnya adalah itu tadi. Obrolan kita pada malam hari ini sebenarnya adalah menstimulasi ide-ide. Siasati dengan terbuka dan mencoba untuk cari cara-cara yang baru. Ya, jadi bagaimana kita menyiasati bahwa this thing doesn't work. What else yang bisa kita coba? Ide apa lagi yang bisa kita lakukan? Try something else. Siasati dengan ide dan cara yang baru. Kemudian krisis kan, I berikutnya. I berikutnya apa? Inisiatif untuk belajar dan bertanya lah. Ask somebody. Saya merasa gini, pengalaman saya adalah orang itu pada dasarnya baik hati dan mau sharing informasi. Tetapi saya belajar dari salah satu rekan saya, dia presiden direktur, dan dia mengatakan satu kalimat yang menarik. Dia bilang Anthony, dia panggil saya Anthony. Dia bilang, Anthony, you know what? Prinsip hidup saya adalah never give unsolicited advice. Jadi jangan pernah memberikan nasihat yang orang nggak minta. Artinya apa? Prinsip hidupnya adalah saya baru akan memberikan nasihat kalau orang bertanya dan meminta. Artinya apa? Di sisi kita, di sisi Anda, if you don't think, if you feel you don't know, ask. Orang mungkin akan ngomong, akan cerita. Tapi kalau kamu nggak bertanya, tidak ada orang yang kurang kerjaan yang tiba-tiba kemudian datang dan kemudian memberikan satu data nasihat. Ya, including kalau ya tadi mau tahu tentang trading dan sebagainya, nanya lah. Kalau nggak nanya, orang nggak akan memberikan. Kita bukan murahan, kita bukan profesional murahan sembarangan. Lu pengen tahu nggak? Nih, gue kasih tahu. No, ya. Dan terakhir, the last one, kritis kan.
S yang terakhir adalah sukseskan diri kamu dengan cara kemajuan demi kemajuan. Saya selalu mengatakan begini kepada teman-teman begini, bahwa jangan mengukur hidup kita melulu dari keberhasilan. Tapi di dalam hidup saya, salah satu prinsip saya adalah selalu menilai, mengukur kita dari kemajuan demi kemajuan demi kemajuan. Percayalah, kemajuan demi kemajuan akan membawa hasil. Tapi ketika kita mengatakan, kalau kita melulu nilai dari keberhasilan, kita bakal frustrasi. Menurut saya sama, itu berlaku juga. I believe it also that happens in trading. Jangan melulu, aku harus dapat nilainya harus sekian. No. Tapi kemajuan mungkin salah, but you learn something. Menurut saya itu sendiri juga kemajuan sebenarnya. You lost, but do you learn? Yes. To me, still you get something. Jadi dari kemajuan-kemajuan itulah kita memperoleh keberhasilan. Dan saya pikir itu tips yang paling penting yang saya memberikan pada kesempatan malam hari ini buat teman-teman. Semoga tips ini menjadi sebuah tips yang berguna buat teman-teman. Ya. Take away-nya luar biasa sekali, Pak. Ya, jadi memang saya setuju banget sih ya dengan tips-tips yang diberikan oleh Bapak. Jadi jangan kita melihat pandemik ini sebagai hanya di kacamata krisis, tapi sebenarnya juga banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya saya speaking personally, justru selama pandemik ini, saya rasa not just personally ya, secara generally ya, kita harus berterima kasih. Kita tidak boleh lantas karena adanya pandemi kita kemudian putus asa dan sebagainya. Kita justru harus jauh lebih berterima kasih terhadap adanya kondisi ini menurut saya. Karena kenapa? Karena ini adalah kondisi yang happens di lifetime-nya kita saat sekarang ini. Di generation-nya kita saat sekarang ini. Ini kan sebenarnya sebuah kondisi yang benar-benar life-changing ya. Yang sangat-sangat significant gitu loh. Yang maybe the last time this happen itu kita belum ada. Nah, it happens di generation-nya kita. Nah, sebenarnya dengan adanya ini secara tidak langsung kita akan menjadi orang yang lebih tangguh lagi nih, di kemudian hari menurut saya, Pak. Karena mau nggak mau kita harus beradaptasi, kita harus terus berkreasi, kita harus terus berinovasi. Dan kita juga at this moment in time kita juga harus mengendalikan emosi kita sehingga kita bisa melihat peluang instead of just the crisis gitu loh. Kita bisa look at the opportunity. Ya, maka topik malam ini benar-benar menurut saya ini topik menarik sekali sih. Apalagi kita membahas dari narasumber ya, dari seorang pakar juga. Nah, Pak, kalau kita berbicara tentang emosi dan keberhasilan, kira-kira kalau menurut Bapak itu, emosi itu kontribusinya sebenarnya berapa persen sih terhadap keberhasilan seseorang? Ya, betul yang menarik. Ini buku yang terakhir yang ketika pintar saja tidak cukup ini. Buku yang ke-18 ini. Basically sebenarnya I write this book actually for parents and for educator actually. Ya, intinya sebenarnya adalah banyak sekali saya terstimulasi sebenarnya di akhir tahun kemarin. Itu kan majalah ekonomi, majalah ekonomi gitu ya. Kemudian membahas tentang satu topik yang tiba-tiba harusnya ekonomi itu bicara tentang ekonomi, malah tiba-tiba membahas tentang the first of the genius. Kan interesting gitu. Bicara mengenai kutukan anak-anak jenius. Dan akhirnya kemudian yang menarik adalah di buku ini ada satu statement yang selalu kita katakan bahwa sukses 20% karena IQ, 80% karena IQ. Jadi ketika kita lulus kuliah, ketika kita lulus dengan nilai rapor yang bagus sih, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan berhasil, kita akan sukses. Saya ketika selesai waktu dari pendidikan S1 saya, masuk ke HR, bertemu dengan banyak orang, mengelola banyak orang yang pandai, mengelola banyak orang yang secara kemampuan intelektual bagus, tapi apa yang terjadi? Berinteraksi dengan orang susah, teamwork-nya payah, dan kemudian menjadi masalah. Nah, itulah yang kemudian menjadi problem dengan kebanyakan orang-orang seperti itu. Makanya saya bilang, kenapa sangat penting belajar untuk yang namanya kecerdasan emosi ini. Ya, ketika kita punya kesempatan, ketika punya ini, yang perlu melengkapi. Tapi jangan juga gara-gara obrolan kita kemudian ya kita bilang sama anak kita ya mulai besok nggak perlu sekolah, kan bukan seperti itu. Tapi intinya sebenarnya saya mau bilang kepada teman-teman begini, alangkah bagusnya IQ kita yang sudah bagus itu diperlengkapi dengan yang namanya EQ kan. Yeah. Itu yang bagus. Ya,
di satu sisi kamu cerdas, kamu bisa punya logika cara berpikir yang bagus, tapi di sisi lain juga adalah kamu punya kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan bisa mengelola. Itu akan menjadi Ya, ya, ya. Karena ada saying juga ya, yang lebih menentukan keberhasilan kita adalah di attitude kita, Pak ya. Attitude itu kan berkaitan dengan emotionnya kita. Nah, tadi kalau Pak Anthony berbicara secara general, secara live, saya juga tadi sudah membahas kalau when it comes to emotions, in terms of trading, justru itu 90%, Pak. Itu lebih signifikan lagi. Tapi I believe kalau di secara general di kehidupan kita juga mengendalikan emosi dalam mengambil keputusan, dalam berbisnis, dalam berinteraksi, dan itu menjadi kunci keberhasilan kita sih. Memang sangat besar sekali peran daripada emotionnya kita. Ya, ya, exactly. Makanya kalau kita bicara mengenai aspek seperti itu, sekali lagi bukan karena mentang-mentang malam hari ini kita mau mentang-mentang karena ngomongin tentang emosi, kemudian emosi sangat penting. Tapi kalau kita harus akui bagaimana itu berpengaruh luar biasa terhadap kehidupan kita, terhadap pengambilan keputusan terutama. Kalau saya mengajar, ini kan beberapa program seminar, training, kalau kita bicara kepada para sales gitu, kita selalu bilang bahwa actually your customer, ketika mereka mengambil keputusan untuk membeli sesuatu, apa yang terjadi? They actually decide by emotion, yes, by fact. Jadi sebenarnya emosi yang menggerakkan orang, kenapa dia merasa dia membutuhkan ini, dia membutuhkan sesuatu, ya. Jadi lebih kepada emosinya. Tapi lantas kemudian di-justify by fact. Kenapa lu mau beli jam ini? Soalnya tahan lama sih, padahal mungkin alasannya adalah keren men, gila jam kayak begini. Emosi gitu loh, ya. Tapi karena ini dia lebih tahan lama, gue lihat deskripsinya kayaknya ini dan sebagainya. Kelihatan orang menalarkan logik emosinya. Tapi sebenarnya hanya ini. Iya, setuju sekali sih Pak. Karena mungkin ini juga bisa menjadi salah satu tips ya untuk mungkin teman-teman yang di luar sana berbisnis ya. Karena kalau saya di company saya selalu tell my people, don't sell logic, sell emotion, saya bilang. Jadi jangan dititik beratkan di logiknya, karena people don't buy logic, people buy emotions. Like you said, itu justified by facts. Ya, tetap kita harus present all the facts, kenapa itu dibutuhkan secara logical. Tapi yang kita jual itu bukan itu yang kita titik beratkan. Kita harus bisa menyentuh emotionnya orang tersebut untuk lebih bisa menentukan keberhasilan kita dalam menjual. Jadi maybe that's a quick tips for teman-teman juga maybe yang berbisnis di luar sana. Ya kan, coba untuk sell emotion. Kita punya program EQ selling, when we teach the salesman, that's one of the basic principle we teach. Jangan menjual. Dia bilang, kita punya produk kita, tahu nggak? Kita punya feature-nya kayak begini-begini. Oke, dengan feature-feature kayak begini, terus manfaat gue buat apa gitu? And when you talk about manfaat, you have to talk about emotion. Rasa bahagia, rasa senang, rasa aman, rasa sukacita, rasa takut pun sebenarnya, rasa cemas pun sebenarnya sesuatu yang bisa dijual. And all great salesman or sales girl selalu bisa mengerti, dan hal itu yang menjadi sesuatu yang bisa dijual. Yes, ya, yes. Dan kita akan memanipulasi orang juga sih. Yeah. Thank you for joining us, Pak. Thank you juga for all the tips, the insight, all the knowledge. Maybe, we'll talk again maybe some other time, Pak. Yes, sure. Thank you so much. Dan buat teman-teman yang thank you banget yang pada kesempatan malam hari ini bergabung bersama dengan saya dengan Pita Fendian. Thank you banget, dan semoga teman-teman dari JC Trade sukses selalu, semakin berkibar, semakin memberkati bangsa ini juga, buat teman-teman di sana. Dan buat teman-teman, thank you buat teman-teman di Instagram. Thank you so much. Mohon maaf kalau sampai suaranya agak sedikit kecil dan sebagainya. Hopefully ini technical, tapi esensinya mudah-mudahan tetap teman-teman dapat. Please, jangan berputus asa dalam situasi ini. Mari, sementara orang banyak berkeluh kesah tentang krisis dan mengeluh, Anda harus menjadi seorang pemenang, bukan pecundang. Ini hal paling penting di masa pandemi ini. Betul ya, Bro Peter ya? Betul. Amazing, Pak. Amazing. Yes. Okay. Right. Thank you so much. Yes. Thank you, Pak. See you again.